Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1871. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, memilih untuk terus menantang. Bagi yang lain, formasi pedang pembunuh surga ini adalah keberadaan yang merenggut nyawa. Tapi bagi Ye Yuan, ini tidak dianggap apa-apa. Kemampuannya untuk melewati putaran dengan mudah juga tidak bergantung pada hukum ruang. Tiba di dunia hutan abadi seperti tiba di rumah sendiri. Selama dia melepaskan aura dao surgawi hutan abadi, mustahil formasi pedang ini menyerangnya. Formasi pedang pembunuh surga seperti ini, saat memetik darah asli burung vermilion, juga seperti ini. Ye Yuan memiliki mutiara penekan jiwa dan prasasti penekan dunia, dua harta roh yang menjadi sumber kehidupan. Bagaimana mungkin jebakan yang dipasang di hutan abadi Empyrean surgawi dapat membahayakan dirinya? Dalam formasi pedang tingkat keempat, kekuatannya tiba-tiba meningkat. Kali ini, Ye Yuan akhirnya mengambil tindakan. Hanya melihat ujung jarinya bergerak pelan. Garis-garis cahaya pedang itu disingkirkan dengan mudah. Lampu pedang yang mengerikan itu tidak bisa mendekatinya sama sekali. Sangat kuat, Ye Yuan menyelesaikan ronde keempat jauh lebih santai daripada Su Xing. Su Xing menggabungkan tiga kekuatan hukum, dan ada juga penambahan darah asli macan putih untuk mampu melakukannya sejauh ini. Semua orang melihat keadaan Ye Yuan yang biasa-biasa saja, satu persatu sangat khawatir dan takut. Ye Yuan saat ini tidak menggunakan kekuatan dao surgawi. Su Xing menggabungkan tiga jenis kekuatan hukum. Kelihatannya sangat kuat, namun memahami tiga jenis kekuatan hukum juga membuat kecepatan pemahamannya menjadi sangat lambat. Meskipun kekuatan Su Xing jauh melampaui pusat kekuatan dengan peringkat yang sama setelah penggabungan, jika dia ingin melakukannya seperti Ye Yuan, melompati dua atau tiga alam kecil untuk melawan musuh, itu tidak mungkin. Dan hukum pedang dao Ye Yuan sudah dipahami hingga lapis kelima, hukum ruangnya bahkan dipahami hingga puncak lapis keempat yang menakutkan. Setelah penggabungan, kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Formasi pedang pembunuh surga ini melakukan evaluasi secara keseluruhan. Bagi Dewa Surgawi lapis ketiga Ye Yuan, tidak terlalu sulit baginya untuk menyelesaikan ronde keempat. Setelah itu adalah ronde kelima, ronde keenam, Ye Yuan juga berhasil lolos. Ketika arai transmisi muncul, semua orang menahan napas. Apakah dia akan memilih untuk terus menantang? Kamu dapat memilih untuk pergi sekarang dan juga dapat memilih untuk melanjutkan tantangan. Suara itu terdengar sekali lagi. Di ujung arai besar, Su Xing yang awalnya sudah mendapatkan harta mistik dewa sejati sangat senang dengan dirinya sendiri. Tapi sekarang, ekspresinya sangat jelek. Dia menatap Ye Yuan lekat-lekat, berharap dia akan memilih untuk melanjutkan. Karena dia yakin Ye Yuan tidak mungkin bisa menyelesaikan tiga ronde di belakang. Tiga ronde terakhir, belum ada yang melihatnya, tidak ada yang berani mencoba juga. Lanjut, Ye Yuan berkata dengan sangat tenang. Pikiran semua orang bergetar. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar berani untuk terus menantang. Untuk membuat Su Xing kesal, dia bahkan tidak menginginkan nyawanya lagi. Orang bisa tahu dan ketika Ye Yuan menyelesaikan ronde ke-6, meskipun tidak sesedih Su Xing, itu juga cukup melelahkan baginya. Tiga putaran di belakang, kemungkinan dia bisa lolos hampir nol. Kesulitan tingkat ke-7 tidak segera aktif. Aura destruktif secara bertahap merayap keluar di angkasa. Beberapa seniman bela diri yang berdiri lebih dekat benar-benar hancur karena aura menakutkan ini. Wajah kelompok pusat kekuatan tiba-tiba berubah, buru-buru mundur. Kekuatan formasi pedang tingkat ke-7 ini sebenarnya sangat mengerikan. Sedikit aura yang keluar secara acak meledakkan pusat kekuatan alam dewa surgawi. Kemudian Ye Yuan di tengah badai, tekanannya bisa dibayangkan. Tatapan semua orang terfokus pada Ye Yuan. Ini, seseorang akan mati. Ye Yuan terlalu melebih-lebihkan kemampuannya. Inikah kekuatan seorang Empyrean? Anak itu pasti sudah mati. Tingkat ke-7 sudah sangat mengerikan, seperti apa formasi pedang tingkat ke-9. Ekspresi wajah semua orang sangat jelek. Kekuatan formasi pedang tingkat ke-7 ini membuat mereka mengerti apa yang disebut kekaguman. Kekuatan destruktif ini membuat mereka menyaksikan kekuatan hutan abadi surgawi Empyrean. Tepat pada saat ini, formasi pedang tingkat ke-7 diaktifkan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimuti Ye Yuan. Para tokoh di luar formasi arai tidak bisa melihat sosok Ye Yuan sama sekali.
Hahaha, bodoh, lihat apakah kamu masih belum mati kali ini. Ketika Susing melihat adegan ini, dia tertawa liar tanpa henti. Secercah rasa lega justru terpancar di wajah Jikang. Dia bersukacita karena dia tidak pergi dan menantang tingkat kesulitan ketujuh. Jikang mempertimbangkannya, jika dia menantang formasi pedang tingkat ketujuh, dia pasti akan mati. Waktu perlahan berlalu. Perlahan-lahan, cahaya pedang itu surut. Mata semua orang menyusut, melihat sosok di dalam formasi pedang itu dengan tidak percaya. Ini tidak mungkin. Kekuatan yang begitu menakutkan, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Mata Susing penuh rasa tidak percaya. Dia sama sekali tidak menyangka bisa melihat Ye Yuan. Di bawah cahaya pedang yang mengerikan, Ye Yuan tidak akan bisa meninggalkan zombie sekalipun. Tapi sekarang, Ye Yuan berdiri di sana dengan baik. Hanya saja masih banyak lagi luka di tubuhnya. Ye Yuan berdiri di sana tanpa bergerak, kedua matanya tertutup rapat. Di pedang penghitung embun beku, ada darah segar yang menetes dari ujung pedang tanpa henti. Keadaan Ye Yuan jelas tidak terlalu baik, tapi dadanya yang naik turun memberitahu semua orang bahwa dia baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar berhasil melewati level ke-7, itu tidak masuk akal. Mungkinkah bakatnya lebih hebat dari Susing? Tapi, bahkan Tuan Jikang tidak memiliki kepercayaan diri untuk menantang formasi pedang tingkat ke-7. Serangkaian seruan terdengar di mana-mana. Penampilan Ye Yuan benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Awalnya mengira Ye Yuan hanyalah dewa surgawi lapis ketiga, reputasinya tidak pantas, bahkan tidak mampu melewati 3 level pertama jika dia memasuki formasi pedang. Tapi sekarang, Ye Yuan benar-benar menyelesaikan level ke-7 sekaligus. Bakat mengerikan seperti ini memberi mereka kejutan yang luar biasa. Dalam sekejap, formasi pedang tingkat 8 diaktifkan. Kekuatan kali ini beberapa kali lebih menakutkan daripada level ke-7. Susing mengutuk Ye Yuan agar mati tanpa henti di dalam hatinya. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan bahkan bisa melewati level ke-8. Namun ketika formasi pedang itu surut, Ye Yuan masih berdiri dengan pedangnya terangkat, tidak ada gerakan sama sekali. Dan tempat dia berdiri sama seperti sebelumnya, tanpa bergeser sedikit pun. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Mungkinkah Ye Yuan menyelesaikan level ke-8 tanpa bergerak sama sekali? Formasi pedang tingkat 9 diaktifkan. Tekanan mengerikan itu bahkan membuat Jikang, pusat kekuatan dewa sejati lapis ke-9, merasa sesak napas. Terlalu menakutkan. Hari, cukup menarik. Di dalam lautan kesadaran, Empyrean bulu iblis tiba-tiba mulai tertawa aneh. Alis Jisun sedikit berkerut dan dia berkata, "Ya, anak laki-laki ini selalu sangat aneh." Empyrean bulu iblis tersenyum dan berkata, "Tidak bisakah kamu merasakannya?" Memahami apa? Anak laki-laki ini memahami pedang. Memahami pedang. Memahami formasi pedang pembunuh surga. Lelucon macam apa yang kamu buat? Jisun berkata tidak percaya. Jika dugaanku benar, setelah formasi pedang tingkat 9 berakhir, dia akan tetap mempertahankan postur ini. Tingkat kesulitan ke-8 dan ke-9, dia tidak pernah bergerak sama sekali. Kata-kata Empyrean bulu iblis sangat mencengangkan. Jisun sangat terkejut dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana mungkin? Empyrean bulu iblis tersenyum dan berkata, jika aku tidak salah melihat, batas kekuatan bocah ini adalah tingkat ke-7. 2 putaran di belakang, dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikannya sama sekali. Tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi kekuatan macam apa yang bisa memblokir formasi pedang yang begitu menakutkan? Jisun sangat terkejut. Empyrean bulu iblis tersenyum dan berkata, kemungkinan besar, anak laki-laki ini memiliki hubungan yang mendalam dengan Empyrean surgawi hutan abadi. Jisun terkejut dalam hati, tiba-tiba merasa melihat cahaya. Tepat pada saat ini, cahaya pedang memudar. Sosok Ye Yuan muncul sekali lagi dan posturnya masih seperti itu. Semua orang menahan napas, mereka merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Harta karun roh Empyrean. Dia akan mendapatkan harta roh Empyrean. Sebelum ini, tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar bisa membersihkan formasi pedang tingkat 9. Tapi karena dia berhasil melewatinya, itu berarti Ye Yuan akan mendapatkan harta roh Empyrean. Ini adalah sesuatu yang membuat banyak orang menjadi gila. Ye Yuan perlahan membuka matanya, pedang yang ada di tubuhnya meledak, hampir berubah menjadi jasmani. Hukum pedang daunnya naik ke tahap baru, mencapai lapis kelima tahap akhir.
Seperti dugaan Empyrean bulu iblis, dia terus-menerus memahami pedang sebelumnya. Selamat telah menyelesaikan formasi pedang pembunuh surga. Sekarang, kamu akan mendapatkan harta roh Empyrean, bendera perang bintang. Seberkas cahaya jatuh dari langit dan mendarat di tangan Ye Yuan, berubah menjadi bendera hitam kecil. Bendera kecil itu mengeluarkan gelombang yang kuat, membuat mata semua seniman bela diri menjadi panas. Ye Yuan menggoyangkan pergelangan tangannya dan bendera kecil itu segera menghilang. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju barisan transmisi. Cahaya menyala, sosok Ye Yuan muncul di ujung lain formasi pedang pembunuh surga. Segera, sebuah bayangan menerobos ke dalam formasi pedang pembunuh surga. Ketika semua orang bereaksi, semuanya sudah terlambat, satu persatu sangat menyesal dan marah. Sial, dikalahkan oleh orang itu. Beberapa pusat kekuatan dewa sejati menghentakkan kaki mereka. Ye Yuan sudah berhasil melewati formasi pedang pembunuh surga dan memasuki sisi lain dari formasi pedang. Sekarang, siapapun yang berhasil menyelesaikan formasi terlebih dahulu, akan memiliki harapan untuk merebut harta roh Empyrean. Pada saat yang genting seperti ini, tentu saja semakin cepat berlalu, semakin baik. Dan orang pertama yang menantang formasi itu justru Jisun. Grand Array sudah diaktifkan. 3 ronde pertama tidak berarti apa-apa baginya. Saat sosok Ye Yuan muncul, suasana di ujung arai besar segera berubah. Su Xing, aku sudah mencoba arai besar ini. Hanya seperti itu saja, kamu bahkan tidak berani menantang level ke-7, sungguh lemah. Ye Yuan sepertinya tidak merasakan perubahan suasana sama sekali, menatap Su Xing sambil berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Ekspresi Su Xing menjadi kaku. Mengingat pembicaraan besar yang dia katakan sebelumnya, dia ingin menemukan lubang di tanah untuk dimasuki. Ye Yuan menantang formasi pedang pembunuh surga ini menghancurkannya sampai dia babak belur. Su Xing tidak tahu bagaimana Ye Yuan bisa melewatinya. Saat ini, Su Xing tiba-tiba merasakan bahunya ditepuk 2 kali oleh seseorang. Berbalik untuk melihat, siapa lagi kalau bukan Jikang. Tiba-tiba, dia sadar. Jadi bagaimana jika Ye Yuan menyelesaikan formasi pedang pembunuh surga? Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri karena menyebabkan keserakahan orang lain. Ye Yuan menjadi musuh publik semua orang dengan mendapatkan harta roh Empyrean. Dia melirik sekilas dan menemukan bahwa semua orang menatap Ye Yuan seperti serigala lapar. Jadi kenapa, menghadapi kematian yang akan segera terjadi, kamu masih memiliki energi untuk mengacaukanku saat ini? Kata Su Xing sambil mencibir. Jikang memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, serahkan harta roh Empyrean dan aku bisa membuatnya tidak menyakitkan untukmu. Jikang, kamu ingin mengantongi harta roh Empyrean sendirian. Pada saat ini, beberapa pusat kekuatan alam dewa sejati tahap akhir mendekat, ekspresi mereka tidak bersahabat. Ekspresi Jikang tampak tenang dan dia berkata dengan dingin, beberapa dari kalian berani melawan ibu kota kekaisaran agung surga luas milikku. Pusat kekuatan alam dewa sejati berkata, hahaha, Jikang, apakah kamu sedang bercanda? Di dalam alam mistik, kamu menggunakan ibu kota kekaisaran yang besar untuk menakut-nakuti kami. Selama kita mendapatkan harta roh Empyrean, siapa yang berani mengatakan bahwa kita tidak bisa menerobos ke alam Empyrean? Pada saat itu, siapa yang akan keberatan dengan ibu kota kekaisaran agung surga luasmu? Menghadapi harta roh Empyrean, tidak ada yang bisa tetap tenang. Alis Jikang berkerut dan dia berkata sambil mendengus dingin, hanya sedikit orang seperti kalian yang juga ingin merebut harta roh Empyrean dariku. Tidakkah kalian semua menemukan bahwa setelah melewati formasi pedang pembunuh surga, penindasan alam sudah tidak ada lagi? Di tubuh Jikang, kekuatan dunia yang menakutkan tiba-tiba berkembang, membuat wajah kelompok pusat kekuatan dewa sejati berubah. Dewa sejati lapis ke-9. Ini adalah dewa sejati lapis ke-9. Formasi pedang pembunuh surga ini adalah titik balik. Membersihkan formasi pedang, sepertinya semuanya kembali normal. Memulihkan kekuatan aslinya, keunggulan Jikang menjadi terlalu besar. Pembangkit tenaga dewa sejati ini, bahkan dewa sejati lapis ke-8, juga bukan tandingannya. Pusat kekuatan alam dewa sejati itu sebelumnya terus berteriak, kita mempunyai begitu banyak dari kita, takut padanya untuk apa? Dia adalah alam dewa sejati lapis ke-9, dan juga bukan tokoh dikdaya alam Empyrean. Jika kita bergandengan tangan, dia mungkin bukan tandingan kita. Tatapan Jikang terasa panas. Melihat beberapa tokoh dikdaya dewa sejati yang berada di bawah komando ibu kota kekaisaran agung surga luas,
dia berkata, bagaimana dengan kalian? Apakah kamu akan berurusan denganku bersama mereka juga? Beberapa orang itu saling bertukar pandang, semuanya ragu-ragu. Identitas mereka saat ini sangat canggung. Mengatakan bahwa mereka tidak tergerak oleh harta roh Empyrean, itu salah. Tapi, begitu mereka mengambil tindakan, tidak ada lagi jalan mundur. Tepat pada saat ini, ledakan kekuatan dunia yang mengerikan tiba-tiba meletus, dan benar-benar dapat bersaing dengan aura Jikang. Dewa sejati lapis ke-9 lainnya. Dewa sejati lapis ke-9 itu berkata, hehehe, Jikang, memang benar bahwa kamu berasal dari ibu kota Kekaisaran Agung Surga yang luas, tetapi kamu hanyalah dewa sejati lapis ke-9. Apa hakmu untuk membuat mereka semua mundur? Harta roh Empyrean diperoleh dari takdir. Ibu kota Kekaisaran Agung Surga luasmu juga terlalu sombong kan? Di wajah Jikang, perubahan raut wajah akhirnya terlihat. Yang Yidao, ternyata kamu menyembunyikan kekuatanmu. Mata Jikang mengerut saat dia berkata. Yang lainnya sangat terkejut. Yang Yidao ini adalah tokoh dikdaya di antara para kultivator keliling dan selalu muncul di hadapan orang-orang sebagai dewa sejati lapis ke-7. Tapi sekarang, dia benar-benar langsung mencapai alam dewa sejati lapis ke-9. Jelas sekali, dia menyembunyikan kekuatannya, menipu mata dan telinga semua orang. Yang Yidao tersenyum puas dan berkata, Jikang, sekarang, apakah yang ini memiliki kualifikasi untuk bersaing denganmu memperebutkan harta roh Empyrean ini? Selesai berbicara, dia menoleh ke Ye Yuan dan berkata, wah, bakatmu sangat bagus. Mati di sini sungguh menyedihkan. Serahkan harta roh Empyrean kepadaku, dan aku akan menjamin hidupmu. Tatapan Jikang berubah tajam dan dia berkata, Ye Yuan, selama kamu menyerahkan harta roh Empyre kepadaku, aku akan membawamu ke ibu kota Kekaisaran Agung Surga luas dan merawatmu dengan serius. Dengan bakatmu, kamu pasti bisa memukau dunia di masa depan. Bakat Ye Yuan, semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri, ini tidak bisa dipalsukan. Di dalam hati mereka, mereka sebenarnya sudah lama mengakui Ye Yuan. Hanya saja dalam keadaan seperti ini, hati seorang pria tidak dapat dipahami, apa gunanya bahkan jika bakat seseorang lebih tinggi. Pembangkit tenaga dewa sejati lapis ke-8 itu sebelumnya berkata, apakah dewa sejati lapis ke-9 sangat mengesankan? Omong kosong yang kalian berdua katakan itu seperti kentut, benarkah menganggap Ye Yuan bodoh? Ye Yuan, serahkan harta roh Empyre kepadaku. Dengan sedikit dari kita yang bergandengan tangan, kami akan menjamin hidupmu. Aku, Zuopan, benar-benar orang yang menepati janjiku dan dapat bersumpah-sumpah Dao Surgawi. Untuk sesaat, ketiga kekuatan besar ini tidak menyerah sedikit pun, semuanya memaksa Ye Yuan untuk menyerahkan harta roh Empyrean. Ye Yuan yang selama ini diam tiba-tiba tertawa. Kalian terlalu banyak berpikir. Kapan aku mengatakan bahwa aku akan menyerahkan harta roh Empyrean kepada kalian? Kata-kata Ye Yuan penuh dengan ejekan. Yang Yidao tertawa sendiri sambil berkata, tidak mau menyerahkan. Apakah kamu salah makan obat? Kamu hanya dewa surgawi lapis ketiga, dapatkah mempertahankan harta roh Empyre? Di depan sekelompok pusat kekuatan dewa sejati, Ye Yuan sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak akan menyerahkan harta roh Empyrean, itu benar-benar sangat berani. Lupakan Yang Yidao, Jikang, pusat kekuatan tak tertandingi dewa sejati lapis ke-9 ini, bahkan dewa sejati lapis pertama juga tidak bisa dihadapi oleh pemula seperti Ye Yuan. Persaingan Susing dengan Ye Yuan hanyalah permainan anak-anak di mata orang-orang besar ini. Mereka memiliki potensi untuk menjadi pusat kekuatan, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka adalah pusat kekuatan saat ini. Sikap keras kepala dan kesombongan yang tidak bisa dibenarkan hanya akan membuat Ye Yuan kehilangan nyawanya. Ye Yuan berkata dengan dingin, pergi dan ambil sendiri jika kamu punya kemampuan. Menindas seorang junior di sini dan kamu masih merasa bangga, masing-masing dari kalian benar-benar tidak tahu malu. Jikang tersenyum dingin dan berkata, nak, di dunia ini, kekuatan adalah yang tertinggi. Tanpa kekuatan, kamu tidak layak memiliki harta karun. Yang Yidao juga tertawa keras dan berkata, apa itu wajah? Apakah bisa dimakan sebagai nasi? Bisakah itu meningkatkan kekuatan? Wah, kamu masih terlalu muda. Zuopan jelas tidak begitu sabar, mendengus dingin sambil berkata, cukup omong kosong. Nak, tanpa menyerahkan harta roh Empyrean, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Awalnya, kelompok pusat kekuatan dewa sejati siap untuk saling menyerang. Tapi saat ini, semua ujung tombak diarahkan ke Ye Yuan.
Ye Yuan tidak mau menyerahkan harta roh Empyrean, tidak peduli bagaimana mereka berdalih, semuanya sia-sia juga. Anak ini tidak akan kehilangan akal sehatnya kan? Dengan harta roh Empyrean, dia memiliki takdir untuk mendapatkannya, tetapi tidak memiliki kehidupan untuk menggunakannya. Tidak mengerti apa yang dipikirkan anak ini. Jika itu aku sudah lama membuang harta roh Empyrean. Benda ini sangat menarik, tapi dia sebenarnya bahkan tidak bisa memahami situasinya. Anggap saja dia sudah mati. Tidak takut membesar-besarkan masalah saat menonton pertunjukan. Para tokoh dikdaya Dewa Surgawi dan para tokoh dikdaya Dewa Sejati yang lebih lemah semuanya merasa bahwa Ye Yuan terlalu tidak bijaksana. Ye Yuan mengulurkan telapak tangannya, bendera perang bintang muncul di tangannya. Gelombang undulasi yang kuat menyebar. Merasakan gelombang yang kuat ini, mata Jikang dan yang lainnya memperlihatkan tatapan yang sangat kuat. Itu dia. Ini lebih seperti itu. Tidak ada gunanya keras kepala, cepat serahkan. Jikang tersenyum dan berkata. Semua orang berpikir bahwa Ye Yuan pada akhirnya tetap menyerah. Menghadapi begitu banyak pusat kekuatan Dewa Sejati, tidak ada seorang pun yang pantang menyerah. Siapa sangka ada sedikit senyuman mengejek di sudut mulut Ye Yuan dan dia berkata dengan dingin, bendera perang bintang ada di sini. Jika kalian memiliki kemampuan, datanglah dan ambillah. Semua orang terkejut, tidak menyangka Ye Yuan benar-benar mengambil sikap bertempur. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba berlari di belakang Ye Yuan. Wajah Jikang dan yang lainnya berubah. Mereka tidak menyangka akan ada seseorang yang menyerang lebih dulu untuk mendapatkan keuntungan. Aura Jikang, Yang Yidao, Zuo Pan, dan yang lainnya tiba-tiba meletus, bergegas menuju Ye Yuan. Tapi saat ini, bendera kecil di tangan Ye Yuan tiba-tiba menjadi lebih besar. Langit tiba-tiba menjadi gelap, bintang-bintang menghiasi langit. Ye Yuan mencengkeram bendera perang bintang dengan satu tangan dan tiba-tiba melambai. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyatu menjadi bendera hitam. Aura yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus, mengejutkan orang yang menyerang secara diam-diam. Orang yang menyergap langsung terbang ribuan kaki jauhnya, darah segar muncrat di sepanjang jalan. Ketika dia jatuh ke tanah, tidak ada satupun titik di tubuhnya yang tidak terluka. Sosok Jikang dan yang lainnya tiba-tiba berhenti, melihat pemandangan ini dengan ngeri dan ketakutan yang luar biasa. Apakah ini kekuatan harta roh Empyrean? Sangat kuat, Jikang berkata dengan tatapan heran. Ekspresi Yang Yidao sangat jelek saat dia berkata, Li Zu adalah dewa sejati lapis Q6, bahkan tidak mampu memblokir kekuatan satu serangan dari bendera perang bintang. Dia baru saja mendapatkan bendera perang bintang dan tidak punya waktu untuk menyempurnakannya sama sekali. Terlebih lagi, dia hanyalah dewa surgawi lapis ketiga, jadi mengapa dia mampu melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan? Zuo Pan penuh kebingungan. Orang yang baru saja menyerang Ye Yuan secara diam-diam bernama Li Su. Ia adalah seorang dewa sejati di antara para kultivator keliling. Kekuatannya tidak lemah. Ketika Ye Yuan dan ketiga faksi berselisih, dia sudah lama merencanakan penyergapan secara diam-diam. Dia menemukan sudut terbaik untuk menyerang secara diam-diam dan ingin merebut bendera perang bintang segera setelah dia membunuh Ye Yuan, dan kemudian melarikan diri. Hanya saja dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan bisa mengalahkannya hanya dengan satu gerakan. Ye Yuan memandang beberapa orang dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata dengan dingin, kenapa kalian tidak terburu-buru lagi? Tidakkah kalian semua menginginkan bendera perang bintang? Itu ada di sini, jadi datang dan ambillah. Ekspresi Jikang dan yang lainnya sangat jelek. Ye Yuan orang ini benar-benar memprovokasi tanpa keraguan. Nak, jika kamu ingin mencari kematian, maka kami akan memenuhi keinginanmu. Plus Yang Yidao, Zuo Pan, kami akan menyerang bersama. Orang tua ini ingin melihat apakah anak laki-laki ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Jikang berkata dengan suara dingin. Yang Yidao dan yang lainnya mengangguk dan berkata, oke, bunuh bocah ini terlebih dahulu, lalu kita akan menyelesaikan masalah ini secara perlahan setelahnya. Jelas, beberapa orang ini mencapai konsensus dan akan bergandengan tangan untuk menangani Ye Yuan. Aura yang kuat satu demi satu tiba-tiba dilepaskan, bergegas menuju Ye Yuan. Langit dan bumi berubah warna. Di dalam aula penegakan hukum, Fang Tian dan yang lainnya memiliki kulit pucat pasi. Gelombang kuat yang datang dari arah pegunungan God's Fall membuat seluruh dunia bergidik. Ini melampaui kekuatan dunia kecil. Mereka semua, orang-orang yang hidup di dunia kecil,
belum pernah merasakan kekuatan mengerikan seperti itu sebelumnya. Di mata mereka, kekuatan semacam ini cukup untuk menghancurkan dunia hutan abadi. Tidak heran Ye Yuan mengatakan bahwa kali ini dia tidak percaya diri. Monster macam apa yang masuk kali ini? Fang Tian berkata dengan kaget. Mungkinkah Ye Yuan sedang bertarung dengan monster-monster ini? Ini, level berapa yang telah dia capai sekarang? Kata Sky Distan. Kekuatan Dao Surgawi yang sangat kuat disuntikkan ke dalam bendera perang bintang dengan heboh. Bendera perang bintang tiba-tiba meluas lagi. Langit menjadi redup, bintik-bintik bintang menghiasi langit, sekali lagi menyatu ke bendera perang bintang. Ye Yuan tiba-tiba mengibarkan bendera perang, kekuatan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba menyembur keluar, bertabrakan dengan beberapa pusat kekuatan dewa sejati. Ruang angkasa terkoyak, bumi terbelah. Jikang, Yang Yidao, dan yang lainnya langsung terlempar oleh kekuatan yang luar biasa ini. Tentu saja, menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, Ye Yuan juga mendapat serangan balasan yang cukup besar. Tapi ini bukan apa-apa. Saat ini, tatapan semua orang yang memandang ke arahnya mirip dengan melihat hantu. Dewa Surgawi lapis ketiga, yang membawa harta roh Empyrean, mengalahkan beberapa pusat kekuatan dewa sejati lapis ke-9. Prestasi pertempuran ini membuat kepala mereka meledak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Bahkan jika itu adalah pusat kekuatan alam dewa sejati tahap awal, juga tidak mungkin mengandalkan harta roh Empyrean untuk melawan kerja sama Tuan Jikang dan Tuan Yang Yidao kan. Semua orang mengira Ye Yuan adalah kesemek yang lembut, siapa tahu orang ini adalah berlian. Jikang dan yang lainnya dengan kuat menahan gejolak dalam hati mereka, menggunakan tatapan yang sangat terkejut untuk melihat Ye Yuan. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Ye Yuan hampir sama dengan mereka. Tidak, seharusnya itu satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Karena Ye Yuan memblokir beberapa serangan gabungan mereka sendirian. Ini, bagaimana ini mungkin? Tidakkah masing-masing dari kalian berusaha keras untuk menjadi pusat kekuatan? Bukankah kekuatan adalah yang utama? Apakah ini kekuatanmu? Hanya seperti itu. Ye Yuan berkata dengan tatapan mengejek. Suara mengejek Ye Yuan menyebar ke sekeliling, terdengar sangat arogan. Namun saat ini, tidak ada yang merasa dirinya sombong sama sekali. Ye Yuan yang memegang bendera perang bintang benar-benar memiliki kualifikasi untuk menunjukkan penghinaan terhadap beberapa pusat kekuatan puncak dewa sejati ini. Sebaliknya, Su Xing di kejauhanlah yang saat ini sudah ketakutan hingga kulitnya pucat. Sepanjang waktu, dia benar-benar meremehkan Ye Yuan. Sampai Ye Yuan menyelesaikan formasi pedang pembunuh surga, dia akhirnya melihat potensi dan kekuatan Ye Yuan yang menakutkan. Saat itu, dia sudah memandang Ye Yuan sebagai musuh yang tangguh. Tapi sekarang, dia takut. Ye Yuan yang memiliki bendera perang bintang sebenarnya bisa bertarung imbang dengan Jikang, Yang Yidao, dan yang lainnya. Membunuhnya hanyalah masalah menggerakkan ujung jarinya. Ye Yuan mengamati empat arah, melambaikan bendera perang bintang di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, bendera perang bintang ada di sini. Jika ada yang menginginkannya, silakan datang dan mengambilnya. Saat ini, siapa yang masih berani datang dan merebut bendera perang bintang? Kecuali mereka bosan hidup, Jikang dan yang lainnya memasang wajah muram, merasa sangat malu. Dua dewa sejati lapis ke-9 dan dewa sejati lapis ke-8 bergandengan tangan dan sebenarnya hanya bisa bertarung imbang dengan dewa surgawi lapis ketiga. Ini hasil yang konyol. Tapi mereka tahu bahwa Ye Yuan memang memiliki kualifikasi untuk memiliki harta roh Empyrean. Ayo pergi. Jikang mendengus dingin dan membawa semua orang menuju puncak gunung berikutnya. Harta roh Empyrean di sini jelas bukan hanya satu. Karena kekuatan Ye Yuan begitu hebat, bertarung sampai titik darah penghabisan di sini jelas tidak bijaksana. Saat Jikang dan yang lainnya pergi, Yang Yidao dan yang lainnya juga pergi satu persatu. Dengan semua kelas berat ini pergi, yang lain yang berani memprovokasi Ye Yuan meski hanya sedikit juga ikut pergi. Di dalam formasi pedang pembunuh surga, Jisun masih menyelesaikan ronde. Ye Yuan sendiri menemukan tempat dan mulai bermeditasi. Sebelumnya, dia memperoleh banyak keuntungan di dalam formasi pedang pembunuh surga, membuat hukum dao pedangnya meningkat pesat, sudah mencapai lapis kelima tahap akhir. Dia harus memahami segala sesuatunya dengan benar. Situasinya baik untuknya, Leng Qiuling dan Gu Tianque masih belum menyelesaikan tantangannya, jadi dia bisa menunggu dengan santai. Tapi saat ini, seorang pemuda tiba-tiba datang ke hadapan Ye Yuan.
Ye Yuan perlahan membuka matanya dan berkata sambil mengerutkan kening, apakah ada sesuatu? Hahaha, tidak ada apa-apa. Hanya saja aku melihat kekuatan kakak Ye yang luar biasa dan ingin datang dan berkenalan. Aku Tang Yan, seorang kultivator keliling, kata pemuda itu sambil menangkupkan tangan. Ye Yuan mempunyai kesan terhadap Tang Yan ini. Sebelumnya, saat menantang formasi pedang pembunuh surga, dia melewati 3 ronde pertama dengan cukup mudah. Saat itu bahkan mengejutkan Ye Yuan. Namun, dia tidak memilih untuk terus menantang tetapi langsung keluar melalui rangkaian transmisi. Meskipun Tang Yan ini adalah seorang kultivator keliling, kekuatannya jelas tidak biasa. Hanya saja dia berbeda dengan Su Xing dan Zhuo Han. Dia sangat low profile. Jadi, itu saudara Tang. Senang berkenalan denganmu. Ye Yuan selalu kembali 10 kali lipat ketika orang lain menunjukkan rasa hormat padanya. Tang Yan ini disambut dengan wajah tersenyum dan sangat rendah hati, jadi Ye Yuan tentu saja tidak akan menolak. Tang Yan tersenyum dan berkata, sebenarnya, di pintu burung Vermilion, aku sudah melihat saudara Ye mengambil tindakan. Saat itu, aku benar-benar ketakutan. Untuk dapat memadukan hukum pedang Dao dan hukum ruang sedemikian rupa, Tang ini jarang melihatnya dalam hidupku. Ye Yuan berkata, kamu terlalu baik. Kekuatan saudara Tang sepertinya juga tidak sesederhana kelihatannya kan. Tang Yan tersenyum pahit ketika mendengar itu dan berkata, Tang ini terasa seperti aku memiliki kemampuan ketika aku memeriksa hati nuraniku sendiri, tetapi dibandingkan dengan saudara Ye, itu jauh dari itu. Tidak takut kakak Ye tertawa, Tang ini juga penuh percaya diri sebelum datang. Namun kini, sulit untuk turun dari harimau setelah berada di punggungnya. Aku seorang kultivator keliling tanpa bergantung pada siapapun, aku ingin tahu apakah aku dapat mengikuti saudara Ye. Menjadi pengikut juga bagus. Tang Yan mengatakannya dengan halus, tetapi sebenarnya, terus terang, dia ingin mencari pendukung. Pertarungan sekarang tidak lagi bisa dia ikuti. Banyak kultivator keliling yang menyimpan gagasan memancing di perairan yang kacau sebelum masuk. Lagi pula, pusat kekuatan dewa sejati juga harus ditekan hingga mencapai alam dewa surgawi. Tapi sekarang, semua orang memulihkan kekuatan mereka. Mereka semua, pusat kekuatan alam dewa surgawi, menjadi canggung. Tidak bisa keluar jika mereka mau, juga tidak bisa masuk jika mereka mau. Meskipun Ye Yuan juga merupakan alam dewa surgawi, saat ini, tidak ada yang menganggapnya sebagai alam dewa surgawi. Tang Yan datang mencarinya sebagai pendukungnya adalah hal yang normal. Ye Yuan memandang Tang Yan dengan tatapan panas, ingin melihat sesuatu dari matanya. Tapi, Tang Yan memiliki pandangan yang jujur, matanya sangat tenang, tidak bisa melihat apapun. Alam mistik di belakang kemungkinan besar akan lebih menakutkan daripada formasi pedang pembunuh surga ini. Aku ini bahkan kesulitan melindungi diriku sendiri, apalagi berbicara tentang melindungi saudara Tang. Maaf, kata Ye Yuan sambil menangkupkan tinjunya. Merenung sejenak, Ye Yuan masih menolaknya. Dia bukanlah seorang pemula yang baru saja melakukan debut di dunia. Logika hati seorang pria tidak bisa dimengerti, dia tetap memahaminya. Mereka yang memasuki dunia hutan abadi, siapa yang tidak melakukannya demi harta karun di sini? Ada begitu banyak orang dalam perjalanan ini, yang bisa dipercaya Ye Yuan hanyalah seorang Leng Qiuling. Bahkan Gu Tianque, dia juga tidak akan sepenuhnya yakin. Sekarang, ada orang asing yang meminta untuk dibawa, bagaimana mungkin dia bisa menenangkan pikirannya dan membawanya ke sisinya? Sebenarnya, yang paling dikhawatirkan Ye Yuan bukanlah Jikang, orang-orang ini. Memanfaatkan bendera perang bintang hanya demi sebagai penutup. Ye Yuan cukup bisa menangani Jikang dan yang lainnya dengan memanfaatkan kekuatan Dao surgawi. Yang benar-benar dikhawatirkan Ye Yuan adalah pusat kekuatan Empyrean. Kata-kata yang dia ucapkan kepada Fang Tian dan yang lainnya juga berasal dari ini. Mengatakan bahwa Ye Yuan tidak terkalahkan di dunia belukar abadi, itu juga terbatas. Saat ini, dunia hutan abadi memulihkan cukup banyak energi primordial. Tapi masih terlalu kuat untuk ingin berurusan dengan pusat kekuatan Empyrean. Saat pusat kekuatan Empyrean menyerang di dunia hutan abadi, kemungkinan besar mereka akan bertarung hingga dunia kecil ini hancur berkeping-keping. Meskipun hutan abadi Empyrean surgawi juga hanyalah seorang Empyrean, dia bukanlah seorang Empyrean biasa. Dia jauh lebih kuat dari seorang Empyrean biasa. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada pusat kekuatan Empyrean yang menekan wilayah mereka dan diam-diam menyelinap masuk?
Tidak ada sedikit pun cacat pada tubuh Tang Yan ini. Tapi Ye Yuan merasa bahwa tidak ada kekurangan yang merupakan kekurangan terbesar. Ketika dia mengamati Tang Yan, penampilan Tang Yan terlalu tenang. Kita harus tahu, dia menunjukkan kekuatan alam dewa sejati, tapi alam dewa surgawi sebenarnya sama sekali tidak peduli. Tentu saja, Ye Yuan tidak menyangkal jika Tang Yan memiliki pikiran yang teguh dan tetap bergeming. Namun dia tidak mau mengambil risiko. Tang Yan menghela nafas dan berkata, Tang inilah yang terburu nafsu, aku harap saudara Ye tidak tersinggung. Selamat tinggal. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, cahaya menyala dan sosok Jisun muncul. Hampir tanpa jeda sedikit pun, Jisun mendorong teknik gerakannya hingga batasnya, melaju kencang menuju kejauhan. Jisun hanya menyelesaikan 3 ronde, 3 ronde pertama tidak berarti apa-apa baginya. Di dalam formasi arai, situasi di sisi ini, dia melihat semuanya. Jadi dia memilih untuk segera melarikan diri. Ye Yuan sudah lama menunggu saat ini. Tertawa dingin, bendera perang bintang di tangannya diaktifkan sekali lagi. Kekuatan bintang yang menakutkan tiba-tiba meletus, menghantam Jisun. Jisun memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, tapi sosoknya menghilang lebih cepat. Ye Yuan, permusuhan kita tidak bisa didamaikan. Jauh dari sana, terdengar raungan marah Jisun. Namun auranya sangat tidak stabil. Jelas, dia menderita luka berat. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ketakutan, sunyi seperti jangkrik di musim dingin. Pembangkit tenaga dewa sejati lapis ke-8, penguasa sebuah kota, melarikan diri saat dia melihat Ye Yuan. Situasi ini juga belum pernah terjadi sebelumnya. Di sini sangat sepi. Kemungkinan besar itu bukan tempat yang bagus. Ye Yuan, berhati-hatilah. Lingkungan sekitar sangat sunyi, membuat firasat buruk muncul di hati Gu Tianque. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, tempat ini sangat kaya akan energi yin, kemungkinan besar ada banyak kekejian jahat yang datang dan pergi. Kenyataannya, Ye Yuan tidak khawatir. Tanpa debu memberitahunya bahwa tempat ini disebut domain hantu Asura, tempat di mana hutan abadi langit surgawi memelihara hantu. Di tempat ini, banyak pusat kekuatan dao hantu yang kuat sedang dibangkitkan. Bahkan mungkin ada pusat kekuatan alam Empyrean. Tapi, dengan adanya tanpa debu, Ye Yuan tidak khawatir sama sekali. Sudah hampir 1 bulan sejak keluar dari formasi pedang pembunuh surga. Sepanjang jalan, beberapa orang melihat banyak zombie, namun ketiganya selamat dan sehat. Semua ini tentu saja berkat Ye Yuan. Mengatakan bahwa Gu Tianque tidak memiliki gagasan apapun tentang bendera perang bintang, itu tidak mungkin. Tapi Ye Yuan saat ini bukanlah ahli bela diri dari alam dewa surgawi yang bisa ditindas oleh siapapun. Kekuatan tempurnya mendekati dewa sejati lapis ke-9. Bahkan jika dia punya ide, Gu Tianque hanya bisa menahannya di dalam hatinya. Ketiganya secara bertahap menembus jauh ke dalam domain hantu Asura. Tiba-tiba, serangkaian suara pertarungan sengit datang dari depan dan mereka menjadi waspada. Yang Yidao, habisi hantu-hantu ini dulu, jika tidak ada yang berpikir untuk mendapatkan Aegirin 7 warna. Jikang berkata sambil mengaum dengan geram. Kekuatan dunia dalam tubuh Yang Yidao meletus dan dia saat ini terkunci dalam peperangan dengan hantu peringkat 6 puncak. Semua hantu ini sangat sulit untuk diatasi. Praktis setiap orang dari mereka tahu dao hantu ratusan rune, kekuatan mereka sangat hebat. Tekanan Jikang luar biasa besar, berhadapan dengan beberapa hantu. Yang lainnya juga menderita kerugian besar di bawah pengepungan sekelompok hantu. Salah satu pusat kekuatan dao hantu di antara mereka meraung dengan marah, kalian semua, manusia sialan ini, benar-benar berani memiliki desain pada Aegirin 7 warna. Kalian semua layak mati. Jumlah pusat kekuatan dao hantu terlalu banyak, situasi manusia jelas tidak menguntungkan. Mendengar percakapan orang-orang ini, secercah cahaya melintas di mata Gu Tianque. Aegirin 7 warna, itu sebenarnya Aegirin 7 warna. Ye Yuan terlihat bingung saat dia berkata, Senior, apa itu Aegirin 7 warna? Gu Tianque memandang Ye Yuan dengan agak terkejut dan berkata, kamu sebenarnya tidak tahu tentang Aegirin 7 warna. Menurutnya, dengan identitas Ye Yuan, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Aegirin 7 warna? Ye Yuan terkejut, diam-diam berpikir itu tidak baik. Alasan mengapa Gu Tianque sangat sopan padanya adalah karena dia waspada terhadap identitasnya. Dia baru saja mengatakannya tetapi tidak memikirkan hal ini. Itu sepertinya sudah membuat Gu Tianque menimbulkan sedikit kecurigaan.
Oh, aku pernah mendengar orang menyebutkannya sebelumnya. Tapi untuk efek spesifiknya, aku tidak tahu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Sedikit kecurigaan melintas di mata Gu Tianque, namun dia tetap menjelaskan, Aigirin 7 warna adalah produk khusus dari Gunung Bentangan Surga. Terlebih lagi, itu hanya muncul di area level Empyrean. Namun, benda ini terlalu langka, satu bagian mungkin tidak akan muncul dalam sejuta tahun. Jika alam dewa sejati dapat memperoleh sepotong Aigirin 7 warna, melangkah ke alam Empyrean sudah dekat. Hal ini, bahkan bagi pusat kekuatan alam Empyrean, ini juga sangat berguna. Ye Yuan juga diam-diam terkejut ketika mendengarnya, mampu membiarkan dewa sejati menerobos ke alam Empyrean. Tidak mengherankan jika orang-orang ini tergila-gila padanya. Jelas tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan pusat kekuatan Dao hantu ini, tetapi menolak untuk mundur apapun yang terjadi. Ye Yuan, Aigirin 7 warna ini, kita harus mendapatkannya. Kilatan tajam melintas di mata Gu Tianque. Ini adalah ruang terbuka yang sangat luas. Di belakang pusat kekuatan Dao hantu, ada sebuah gua yang gelap dan dalam. Jika tidak ada kecelakaan, Aigirin 7 warna seharusnya ada di dalam gua itu. Sosok Gu Tianque bergerak, melaju menuju gua itu. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini tentu saja membuat khawatir kelompok pusat kekuatan tersebut. Gu Tianque, kamu berani. Jikang melolong. Gu Tianque, kamu pantas mati. Yang Yidao juga meraung marah. Tindakan Gu Tianque membuat semua orang sangat marah. Mereka bertarung sengit selama setengah hari. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka benar-benar membiarkan Gu Tianque menemukan celah. Namun, kecepatan Gu Tianque sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, dia menerobos masuk ke dalam gua itu. Pemimpin pusat kekuatan Dao hantu berteriak dengan marah, Ghost Twin, masuklah dan bunuh dia. Aigirin 7 warna benar-benar tidak bisa membiarkan orang lain mengambil bagiannya. Baik, Ghost Twin menerima perintah dan juga bergegas ke dalam gua. Saat Ghost Twin pergi, tekanan di pihak Jikang berkurang secara signifikan. Ye Yuan, ini, Leng Qiuling juga tidak menyangka bahwa Gu Tianque begitu tegas, dan sebenarnya bingung harus berbuat apa untuk sesaat. Tidak ada yang tahu keberadaan seperti apa di dalam gua itu. Dia agak mengkhawatirkan keselamatan Gu Tianque. Ye Yuan tidak bergerak dan hanya berkata, tunggu dan lihat dulu. Orang-orang yang menyembunyikan kekuatannya kemungkinan besar akan segera memperlihatkan ekor rubahnya juga. Benar saja, pemimpin pusat kekuatan Dao hantu tiba-tiba melolong keras saat ini dan berkata, ke dalam formasi. Basmi semua orang ini untukku. Tiba-tiba, angin yin menderu-deru, kekuatan hantu jahat yang menakutkan melonjak. Ketika Jikang dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat pasi. Pembangkit tenaga Dao hantu peringkat 6 tahap akhir itu semuanya mengeluarkan segel misterius dan tak terduga. Aura menakutkan memadat dan terbentuk. Pemimpin Dao hantu meraung dengan marah, Empyrean hantu pedang liar, padatkan. Pusat kekuatan Dao hantu yang sangat besar terkondensasi dan terbentuk. Aura suram dan dingin yang keluar dari tubuhnya membuat ruang menjadi padat. Pupil mata Jikang mengerut, wajahnya pucat pasi saat dia berteriak kaget, Empyrean hantu. Hantu Dao Empyrean surgawi. Empyrean hantu pedang liar memegang pedang melengkung yang terbuat entah dari bahan apa. Sepasang mata yang dalam menyapu, membuat semua orang merasakan kematian. Pemimpin Dao hantu segera berlutut dan berkata, Tuan hantu Empyrean, orang-orang ini mengarahkan pandangan iri mereka pada Aigirin 7 warna. Yang mulia, mohon ambil tindakan untuk menghukum. Plus, mereka yang mendambakan Aigirin 7 warna, mati. Empyrean hantu pedang liar secara tegas mengeluarkan beberapa perintah, sangat menusuk telinga. Tiba-tiba, Empyrean hantu pedang liar mengayunkan pedangnya, tempat yang dilewati pedang ruangnya terfragmentasi. Badai spasial yang dahsyat menimbulkan pusaran angin yang sangat besar. Seolah-olah ia akan melahap segalanya. Wajah Jikang dan yang lainnya tiba-tiba berubah, sosoknya mundur secara eksplosif. Tapi, meski dia cepat, pedang Empyrean hantu pedang liar lebih cepat. Empyrean hantu pedang liar ini adalah pusat kekuatan tingkat Empyrean sejati, kekuatannya sangat menakutkan. Namun pada saat ini, dua aura yang luar biasa kuat tiba-tiba muncul di antara pusat kekuatan manusia. Dua awan energi hitam naik ke langit, kekuatannya sebenarnya tidak jauh lebih lemah dari Empyrean hantu pedang liar. Dua pusat kekuatan Empyrean lainnya. Dua aliran energi hitam ditembakkan, langsung berbenturan dengan pedang Empyrean hantu pedang liar.
Ruang di dunia hutan abadi bagaikan kertas, terkoyak-koyak oleh 3 serangan kuat hingga ekstrim ini. Ras iblis pusat kekuatan Empyrean tertawa aneh dan berkata, "Ya ampun, aku sebenarnya ingin menyembunyikan kekuatanku sampai istana hutan abadi kentut. Tidak menyangka aku dipaksa keluar di sini." Ras iblis lainnya, Empyrean, berkata, "Hutan abadi kentut tua memang layak menjadi pusat kekuatan tiada taraf yang mampu bersaing dengan Lord Jiusang. Sudah mati sampai seperti ini dan dia sebenarnya masih bisa memanggil pusat kekuatan Dao hantu yang menakutkan." Keduanya sebenarnya adalah pusat kekuatan Empyrean ras iblis. 3 serangan kuat itu perlahan menghilang, ruang pulih sedikit demi sedikit. Ye Yuan melihat pemandangan ini, ekspresinya sangat jelek. Hal yang paling dia khawatirkan memang akhirnya terjadi. Pusat kekuatan Empyrean lolos dari bencana secara kebetulan, Jikang dan yang lainnya tidak sedikit pun senang. Kemunculan Empyrean ras iblis yang tak terduga, mengganggu semua rencana mereka. Mereka berpikir bahwa sama halnya dengan pusat kekuatan Empyrean, tempat tinggal hutan abadi Empyrean surgawi seharusnya tidak terlalu menarik bagi pusat kekuatan Empyrean. Tempat ini memang berbahaya, namun keuntungan yang didapat mungkin tidak banyak. Hal semacam ini adalah tugas yang sulit tetapi tidak membuahkan hasil bagi pusat kekuatan Empyrean. Oleh karena itu, tidak ada yang mengira akan ada pusat kekuatan Empyrean yang masuk. Tapi sekarang, 2 pusat kekuatan Empyrean muncul sekaligus. Ketika Empyrean hantu pedang liar melihat 2 pusat kekuatan Empyrean ras iblis yang perkasa ini, dia juga memasang ekspresi serius di wajahnya. Empyrean hantu pedang liar kan? Aegirin 7 warna akan menjadi milik kami berdua, kamu tidak keberatan lagi kan? Kata ras iblis Empyrean. Empyrean hantu pedang liar melolong keras dan berkata, Aegirin 7 warna hanya bisa dimiliki oleh penerus Empyrean surgawi hutan abadi. Jika kalian semua menginginkannya, kalian harus membunuhku. Empyrean ras iblis, tertawa keras dan berkata, kalau begitu, tidak ada pilihan. Eimon, serang bersama dan bunuh dia. 2 Empyrean ras iblis besar mengambil langkah keluar, ruang bergetar karenanya. Empyrean hantu pedang liar tidak sedikit pun takut, bentrok dengan 2 pusat kekuatan besar Empyrean. Pertukaran pusat kekuatan Empyrean terjadi hingga ruang menjadi hancur berkeping-keping. Pembangkit tenaga dewa surgawi yang lebih lemah itu langsung mati terkubur oleh hembusan udara yang mengalir keluar. Bagaimana mungkin Jikang dan yang lainnya masih berani tetap berada di sekitar, dan masing-masing berlari menjauh. Ruang di dunia hutan abadi bagaikan pecahan kaca, menyebar semakin jauh. Dunia hutan abadi terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan. Jauh dari sana, hati Ye Yuan meneteskan darah. Setiap helai rumput dan setiap pohon di dunia belukar abadi, dia bisa merasakannya dengan jelas. Di dunia belukar abadi saat ini, gunung dan sungai runtuh, darah mengalir seperti sungai. Dunia rendahan yang tak terhitung jumlahnya telah hancur dan terkoyak oleh pertikaian di tengah pertempuran besar ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus bertarung lagi. Ye Yuan mengertakkan gigi, mengambil langkah keluar, dan langsung melangkah ke medan perang. 3 pusat kekuatan Empyrean yang perkasa terbentang di tengah, tidak ada yang bisa memasuki gua itu sama sekali. Sosok yang tiba-tiba muncul ini membuat semua orang mendapat kejutan besar. Tatapan Jikang berubah tajam dan dia berteriak kaget, itu Ye Yuan. Apakah anak laki-laki ini ingin mencari kematian? Itu adalah pusat kekuatan Empyrean. Heh, seekor semut yang buta dan ceroboh juga ingin mendapatkan Aegirin 7 warna, persetan. Eimon tertawa buas dan tiba-tiba melontarkan pukulan. Bola energi hitam yang menakutkan menghancurkan kehampaan dan menembak ke arah Ye Yuan. Ye Yuan merasa akhir dunia telah tiba. Kekuatan mengerikan itu membuat tubuh berdagingnya hancur. Pusat kekuatan Empyrean terlalu kuat. Bendera perang bintang, ruang peninggalan ilahi. Ye Yuan berteriak, menyuntikkan kekuatan Dao surgawi ke dalam bendera perang bintang. Pada saat yang sama, dia membuka ruang keajaiban. Kedua mata Ye Yuan sedingin es dan tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Kekuatan bendera perang bintang sebenarnya bisa menyapu seluruh alam dewa sejati. Tapi menghadapi pusat kekuatan Empyrean, itu agak tidak memadai untuk dilihat. Tapi Ye Yuan hanyalah serangga yang merayap di mata Eimon, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Mayoritas fokusnya ditempatkan pada Empyrean hantu pedang liar. Pukulan ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Energi hitam menerobos bendera perang bintang, dan kekuatan sisa menghantam ruang mukjizat sepenuhnya. Pola biru yang tak terhitung jumlahnya itu langsung hancur berkeping-keping.
Sosok Ye Yuan juga terlempar keluar dari ruang mukjizat oleh pukulan ini. Ye Yuan memuntahkan darah segar dengan liar, tapi dia tidak ragu-ragu. Dengan kilatan lain, dia terbang langsung ke dalam gua. Seorang anak laki-laki dari alam dewa surgawi menerima pukulanku, dan dia sebenarnya tidak mati. Eimon berkata dengan kaget. Bukan hanya dia, Ji Kang, Yang Yidao, dan yang lainnya, semuanya tercengang karena takjub. Ye Yuan benar-benar memblokir serangan pusat kekuatan Empyrean. Meskipun Eimon tidak serius dengan serangan ini, jika itu adalah serangan mereka, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Tapi Ye Yuan sebenarnya memblokirnya dengan paksa. Dia tidak hanya memblokirnya, dia bahkan memiliki sisa kekuatan untuk menerobos masuk ke dalam gua. Mereka menemukan bahwa sejak memasuki alam mistik ini, Ye Yuan menyegarkan pemahaman mereka berkali-kali. Dari Dewa Surgawi lapis ketiga yang sangat lemah hingga dia tidak bisa menjadi lebih lemah, hingga membunuh Zhuo Han, lalu mempermalukan Su Xing, lalu dengan paksa melawan 3 pembangkit tenaga puncak Dewa Sejati. Sekarang, dia bahkan bisa memblokir serangan pusat kekuatan Empyrean. Sungguh tidak terbayangkan. Qiao Yuan, Eimon, kalian berdua bodoh, kenapa kalian tidak segera mengejarnya? Kekuatan anak laki-laki ini menyaingi Dewa Sejati lapis ke-9, orang-orang di dalam bukanlah tandingannya. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berteriak dengan liar pada 2 ras iblis besar Empyrean. Alis Qiao Yuan berkerut. Melihat ke arah orang itu, dia mengerutkan kening dan berkata, "Kamu kenal aku?" Orang itu berpenampilan marah dan berkata dengan sangat marah, "Aku adalah bulu iblis. Berhentilah bertele-tele, cepat kejar. Saat kamu melihat anak itu, bunuhlah segera." Orang ini tidak lain adalah Jisun yang terluka parah oleh Ye Yuan dan melarikan diri. Pupil mata Qiao Yuan dan Eimon mengerut pada saat yang sama, dan mereka segera menyadarinya. Empyrean Bulu Iblis, itu adalah bawahan lama Kaisar Surgawi Jiusang. Saat itu, dia dikirim oleh Kaisar Surgawi Jiusang untuk mengejar hutan abadi langit surgawi, tetapi dia tidak pernah kembali. Mereka tidak menyangka kalau dia sebenarnya belum mati. Keduanya tidak meragukan kata-kata Bulu Iblis. Untuk bisa menyebutkan nama mereka berdua dan bahkan menyebut nama Bulu Iblis, ini bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh siapapun. Keduanya bertukar pandang dan Qiao Yuan berkata, "Kejar." Empyrean hantu pedang liar juga mengeluarkan raungan keras, mengangkat pedangnya, dan mengejarnya, sambil berkata, "Kemana kamu lari?" 3 pusat kekuatan besar Empyrean semuanya dikejar ke dalam gua. Bencana di dunia hutan abadi akhirnya berhenti untuk sementara waktu. Ruang perlahan mulai pulih. Semuanya juga kembali tenang. Tapi saat ini, semua orang di dalam balai penegakan hukum Pucat Pasi. Di hadapan kekuatan apokaliptik semacam ini, kekuatan mereka rapuh seperti semut. Menghadapi krisis apokaliptik seperti ini, mereka sangat lemah dan tidak berdaya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Bencana ini, bertanya-tanya apakah dunia hutan abadi dapat melewatinya atau tidak, kata Fang Tian dengan ekspresi pucat. Merasakan gelombang yang mengerikan itu berhenti, Ye Yuan juga menghela nafas lega. Darah segar Ye Yuan dimuntahkan seteguk demi seteguk. Luka-lukanya sangat parah. Meskipun ruang mukjizat sangat kuat, menghadapi keberadaan seperti pusat kekuatan Empyrean, ruang itu masih sangat rapuh. Kekuatanku masih terlalu lemah. Hutan abadi kentut tua sialan itu, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Yuan meraung. Di dalam lautan kesadarannya, tanpa debu terdiam. Dia tahu tentang perasaan Ye Yuan terhadap dunia hutan abadi. Tempat ini memiliki sanak saudaranya dan juga merupakan tempat dia dibesarkan. Dia tidak mungkin menyaksikan orang-orang ini mati tanpa perasaan, menyaksikan dunia ini hancur. Oleh karena itu, kemarahannya terhadap hutan abadi surgawi Empyrean juga mencapai batasnya. Hutan abadi Empyrean surgawi jelas memiliki kekuatan untuk menekan para Empyrean. Namun setelah sampai di sini, dia tidak menekan lagi. Begitu kekuatan seorang Empyrean dilepaskan, hal itu benar-benar menghancurkan langit dan bumi. Menghadapi para Empyrean dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, rasanya benar-benar tidak berdaya. Saat Ye Yuan mencela dengan marah, suara pertarungan sengit datang dari depan. Tiba-tiba, matanya tiba-tiba melihat cahaya. Sebuah gua kapur besar muncul di depan matanya. Di dalam gua kapur, sinar cahaya warna-warni bermekaran. Sungguh indah sekali. Sialan, sialan, pergilah demi untukku. Di dalam gua Kares, terdengar raungan Gu Tianque. Gu Tianque dan Ghost Twin, 2 orang,
saat ini bertarung sengit tanpa istirahat di dalam gua. Kekuatan Gu Tianque satu tingkat lebih tinggi. Namun ingin menghabisi Ghost Twin dalam waktu singkat juga bukan hal yang mudah. Di atas platform batu di kedalaman Gua Kares, sebuah batu 7 warna seukuran kepalan tangan ditempatkan dengan tenang di sana. Tatapan Ye Yuan berubah tajam. Ia menduga itu adalah Aegirin 7 warna. Meski terpisah begitu jauh, Ye Yuan juga bisa merasakan energi luar biasa yang terkandung di dalamnya. Bahkan membuat luka di tubuhnya seketika menjadi jauh lebih baik. Ini Aegirin 7 warna, benar-benar mistis, tidak heran bahkan pusat kekuatan Empyrean pun tergerak, kata Ye Yuan dengan emosi yang berubah-ubah. Saat berbicara, gelombang-gelombang kuat datang dari belakang. Empyrean hantu pedang liar dan Empyrean ras iblis yang sudah dikejar. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan mengambil langkah dan tiba di atas platform batu. Aegirin 7 warna adalah milikku. Di bawah, terdengar raungan Gu Tianque. Ye Yuan benar-benar mengabaikannya, mengulurkan tangannya dan meraih Aegirin 7 warna. Ghost Twin tertawa dengan kejam dan berkata, hal yang buta dan sembrono, alam dewa surgawi yang sangat kecil juga ingin melanggar batas Aegirin 7 warna. Dia tahu bahwa platform batu itu bukanlah tempat yang baik yang bisa membiarkan orang mengambil Aegirin 7 warna sesuka hati. Tangan Ye Yuan belum menyentuh Aegirin 7 warna dan aura dingin yang ekstrim sudah mulai terasa. Hantu yang tak terhitung jumlahnya melolong dan menjerit, berlari keluar dari platform batu, dan menerkam ke arah Ye Yuan. Semua hantu jahat ini memiliki aura yang sangat kuat. Bahkan jika pusat kekuatan alam dewa sejati ada di sini, mereka juga akan hancur berkeping-keping. Platform batu kecil ini sebenarnya adalah tempat menyembunyikan hantu. Ketika Gu Tianque melihat pemandangan ini, kulitnya juga menjadi pucat pasi. Bahkan jika Ghost Twin tidak mengejarnya, jika dia mengambil Aegirin 7 warna dengan gegabah, kemungkinan besar hasilnya juga tidak akan jauh lebih baik. Untungnya sekarang, ada Ye Yuan yang memancing hantu-hantu ganas ini. Hahaha, Aegirin 7 warna itu milikku. Tepat pada saat ini, Gu Tianque tiba-tiba meletus, memaksa Ghost Twin mundur beberapa langkah. Setelah itu, sosoknya seperti kilat, menerkam ke arah Aegirin 7 warna. Ghost Twin mendapat kejutan besar, tapi sudah terlambat untuk pergi dan mencegat. Tapi saat ini, pusaran jiwa yang mengerikan muncul dari tubuh Ye Yuan. Jeritan melengking yang dikeluarkan oleh hantu-hantu ganas itu seolah-olah Ye Yuan adalah monster yang mengerikan, menghindarinya seolah-olah dia adalah wabah. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan langsung meraih Aegirin 7 warna di tangannya. Hantu-hantu ganas itu tidak berani mendekati Ye Yuan tetapi menjadikan Gu Tianque sebagai sasaran untuk melampiaskannya, menerkam ke arahnya dengan heboh. Tepat pada saat ini, 3 aura yang sangat kuat menerobos masuk ke dalam Gua Kares, merekalah 3 pusat kekuatan besar Empyrean. Hehehe, nak, lihat kemana kamu akan tetap berlari. Kata Qiao Yuan dengan tatapan mengejek. Tak kusangka bocah dari alam dewa surgawi ternyata bisa menahan pukulan dariku. Sungguh mengesankan. Namun, semuanya juga berakhir di sini. Serahkan Aegirin 7 warna, Eimon berkata sambil tersenyum dingin. Gua Kares ini hanya memiliki satu pintu keluar. Saat ini, pintu keluar diblokir sepenuhnya oleh 3 pusat kekuatan besar Empyrean, tidak ada jalan keluar sama sekali. Pusat kekuatan lainnya juga mengikuti ke dalam tetapi bersembunyi jauh, tidak berani datang sama sekali. Tatapan Empyrean hantu pedang liar juga tertuju pada Ye Yuan dan berkata dengan marah, nak, letakkan Aegirin 7 warna. Tatapan Ye Yuan berbinar dan dia tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada 2 pusat kekuatan Empyrean, kapan aku bilang aku akan lari? Qiao Yuan terkejut dan berkata sambil tersenyum dingin, sebaiknya kamu tidak lari. Sepertinya kamu sudah pasrah sampai saat ini. Serahkan Aegirin 7 warna, dan Empyrean ini bisa menghindarkanmu dari kematian. Saat Ye Yuan mendengarnya, dia merasa geli dan berkata sambil tertawa lebar, kalian iblis, masing-masing dari kalian bodoh seperti babi, menganggap orang lain sama bodohnya dengan kalian semua. Bebaskan aku dari kematian. Trik semacam ini, bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak akan percayakan. Wajah Qiao Yuan menunduk, dan dia berkata dengan suara dingin, nak, kamu sangat baik. Empyrean ini akan memurnikanmu menjadi budak iblis dan memenjarakan jiwa dewamu selama 100.000 tahun. Ye Yuan mengabaikannya, tapi dia berkata pada Empyrean hantu pedang liar, kemarilah. Aegirin 7 warna, aku hanya akan menyerahkannya padamu. Terlebih lagi, aku bisa membantumu mengusir kedua orang bodoh ini.
Saat duo Qiao Yuan mendengar ini, mereka tertawa liar tanpa henti. Hahaha, wah, lelukonmu sungguh sangat lucu. Aku hampir tertawa terbahak-bahak, kata Qiao Yuan sambil tertawa lebar. Lupakan saja, bahkan Empyrean hantu pedang liar sendiri juga tidak menganggap serius kata-kata Ye Yuan. Tapi, Ye Yuan yang mengatakan untuk menyerahkan Aegirin 7 warna kepadanya masih membuatnya terharu. Hanya untuk melihat sosoknya bergerak, tiba di depan Ye Yuan. Aura yang sangat suram dan dingin datang, hampir membekukan Ye Yuan menjadi zombie. Beratnya aura yin seorang Empyrean hantu, pusat kekuatan biasa tidak mampu menahannya sama sekali. Berat, serahkan Aegirin 7 warna, kata Empyrean hantu pedang liar. Pedang liar, masih ingat orang tua ini. Sebuah suara ditransmisikan langsung ke lautan kesadaran Empyrean hantu pedang liar, membuat seluruh tubuhnya bergidik. Kamu adalah tuan tanpa debu. Jawab Empyrean hantu pedang liar. Tanpa debu tertawa dan berkata, hahaha, benar aku orang tua itu. Tubuh Empyrean hantu pedang liar bergetar hebat. Aura ini, dia terlalu familiar. Siapa lagi kalau bukan tanpa debu? Hutan abadi Empire surgawi membesarkan pusat kekuatan Dao hantu, apa yang dia gunakan untuk membesarkan? Tentu saja itu adalah mutiara penekan jiwa. Harta roh Empyrean tipe jiwa surgawi ini tidak bisa dibandingkan dengan harta roh Empyrean biasa. Dapat dikatakan bahwa pusat kekuatan Dao hantu di sini semuanya dilatih oleh tanpa debu seorang diri. Itu bagus. Yang mulia, Anda baik-baik saja. Sungguh luar biasa. Empyrean hantu pedang liar sangat gelisah. Hahaha, sekarang bukan waktunya untuk mengejar ketinggalan. Aku akan merasuki tubuhmu dan memberi sedikit pelajaran pada kedua ras iblis Empyrean itu, kata tanpa debu. Empyrean hantu pedang liar tidak ragu sama sekali, berkata sambil mengangguk, oke. Dengan tindakan tuan tanpa debu, kedua makhluk sialan itu pasti akan mati dengan sangat mengenaskan. Tiba-tiba, mata Empyrean hantu pedang liar terbuka, momentum yang mengesankan di tubuhnya tiba-tiba berubah. Wajah Qiao Yuan dan Eimon berubah, diam-diam berpikir bahwa segala sesuatunya tidak baik. Mereka tidak menghentikan Empyrean hantu pedang liar sekarang karena tidak peduli siapa yang memegang Aegirin 7 warna, mereka berdua tidak dapat menghindari pertarungan dengan Empyrean hantu pedang liar. Selama mereka memblokir pintu keluar dan tidak membiarkan mereka keluar, itu akan berhasil. Bertarung 2 lawan 1, peluang kemenangan keduanya sangat tinggi. Adapun Ye Yuan mengatakan bahwa dia bisa membiarkan Empyrean hantu pedang liar mengalahkan mereka, mereka hanya menganggapnya sebagai lelucon. Tapi sekarang, mereka memiliki firasat buruk di hati mereka. Eimon, serang! Qiao Yuan berteriak dengan ganas, bergegas bersama Eimon, menyerang dengan mengeroyok Empyrean hantu pedang liar. Empyrean hantu pedang liar tertawa dingin dan berkata dengan raungan marah, Dao hantu ratusan rune, bayangan hantu yang tak terhitung banyaknya. Pedang hantu pemusnahan gelap. Dalam sekejap, Empyrean hantu pedang liar berubah menjadi inkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, aura masing-masing sangat kuat. Ekspresi Qiao Yuan dan Eimon tiba-tiba berubah, mendorong esensi iblis di dalam tubuh mereka hingga batasnya. Siluet pedang yang tak terhitung jumlahnya mendarat dengan heboh, berubah menjadi jaring pedang kedap udara, membelah seluruh ruang menjadi beberapa bagian. Qiao Yuan dan Eimon meratap dengan sedih, dengan sosok mereka terbang mundur. Energi iblis di tubuh mereka segera berkurang secara signifikan. Qiao Yuan berjuang untuk merangkak berdiri, mengertakkan gigi dengan kebencian saat dia berkata, sialan. Bagaimana bisa seperti ini? Serangan yang sangat kuat, benar-benar sempurna. Mengapa Empyrean hantu pedang liar ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Ini adalah rune ke-81 dari Dao hantu ratusan rune, bayangan hantu yang tak terhitung banyaknya. Dia sebenarnya sudah berkultivasi hingga batas seperti itu. Tidak, tunggu, dia pasti tidak memiliki kekuatan ini sebelumnya. Apa yang Ye Yuan lakukan padanya? Kata-kata Ye Yuan masih terngiang-ngiang di telinga mereka. Dia berkata bahwa dia bisa membantu Empyrean hantu pedang liar mengusir 2 Empyrean ras iblis perkasa ini. Baru saja, mereka sama dengan 2 orang Empyrean yang hebat, menganggapnya sebagai lelucon. Mereka tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, Empyrean hantu pedang liar benar-benar menjatuhkan 2 Empyrean iblis perkasa ini dengan satu pedang. Ye Yuan melihat ruang yang menyusut dengan cepat itu, menghela nafas lega di dalam hatinya. Bila ini datang dengan cepat dan juga pergi dengan cepat, tidak seperti pertarungan besar sebelumnya. Perobekan ruang terjadi terus-menerus dan kekuatan penghancurnya juga sangat berbeda.
Sebelumnya pertarungan Empyrean hantu pedang liar dengan dua Empyrean perkasa, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Empyrean hantu pedang liar. Dia hanya bisa memasuki gua untuk menarik perhatian mereka. Ye Yuan memandangi dua Empyrean iblis perkasa dan berkata dengan dingin, "Sekarang, apakah ini masih lelucon atau tidak?" Ekspresi Qiao Yuan sangat jelek, pusat kekuatan Empyrean yang agung sebenarnya dijadikan bahan olok-olok oleh alam dewa surgawi. Namun, apa yang dilakukan bocah ini hingga membuat kekuatan Empyrean hantu pedang liar meningkat pesat. Rune ke-81 Dao Hantu 100 Runes, itu adalah dao hantu yang bahkan sulit dipahami oleh pusat kekuatan Empyrean, dan Empyrean hantu pedang liar benar-benar menggunakannya. Nak, jangan kurang ajar. Pemenangnya belum diputuskan. Eimon, serang bersama. Qiao Yuan berteriak keras, energi jahat segera melonjak di tubuhnya. Tatapan Ye Yuan berubah tajam dan dia berkata dengan dingin, "Kalian benar-benar ingin sampai pada titik tanpa harapan untuk mendapatkan Aegirin 7 warna." Qiao Yuan mencibir dan berkata, "Jadi apa?" Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, "Aku tidak peduli, tapi harta karun Empyrean surgawi hutan abadi seharusnya ada di dalam istana itu. Namun jika kalian ingin benar-benar bertarung habis-habisan dengan Empyrean hantu pedang liar, dunia hutan abadi kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping. Pada saat itu, istana itu akan hanyut ke dalam aliran turbulen spasial dan kalian akan sulit untuk menemukannya lagi." Saat Qiao Yuan mendengarnya, momentum yang mengesankan di tubuhnya segera berkurang secara signifikan. Apa yang Ye Yuan katakan benar, mereka sudah merasakan bahwa dunia belukar abadi tidak mampu menahan pertempuran tingkat Empyrean sama sekali. Begitu mereka bertarung sampai akhir, seluruh dunia akan runtuh dan istana itu pasti akan terhempas ke dalam aliran turbulensi spasial. Ingin memasuki istana pada saat itu hampir mustahil. Namun, Qiao Yuan masih tidak menyerah dan berkata kepada Empyrean hantu pedang liar, "Wild Blade, anak ini berkata untuk memberimu Aegirin 7 warna, tapi dia tidak memberikannya padamu. Mungkinkah kamu akan menerima penghinaan ini?" Empyrean hantu pedang liar menatap Ye Yuan sekilas dan berkata dengan dingin, "Aku sangat cocok dengan adik kecil ini. Aegirin 7 warna itu, akan kuberikan pada adik kecil ini." Apa? Mata Qiao Yuan melebar, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Empyrean hantu pedang liar bertarung bersama mereka hampir sepanjang hari demi Aegirin 7 warna. Sekarang, dia benar-benar memberikan Aegirin 7 warna kepada Ye Yuan. Yang lain juga terlihat heran, merasa bahwa pemandangan di depan mereka terlalu membingungkan. Kita harus tahu, mereka memiliki pertempuran berdarah dengan pusat kekuatan dao hantu untuk waktu yang lama untuk Aegirin 7 warna. Sekarang, Empyrean hantu pedang liar benar-benar mengambil keputusan dan memberikan Aegirin 7 warna kepada Ye Yuan. Ini membuat orang terlalu kesal. Tentu saja, yang lebih mereka rasakan adalah rasa iri. Itu adalah Aegirin 7 warna, memberikan pusat kekuatan alam dewa surgawi untuk digunakan hanyalah menyia-nyiakan pemberian baik dari dewa. Hal ini adalah sesuatu yang bisa membuat pusat kekuatan Empyrean setuju. Bagus sekali. Aku dipanggil oleh mereka dari alam hantu Shenrou dan masih bisa tinggal selama beberapa hari. Kalau begitu aku akan ikut dengan teman kecil Ye Yuan. Saat semua orang terkejut luar biasa, Empyrean hantu pedang liar melontarkan bom kelas berat lainnya. Wajah Qiao Yuan menjadi hitam dan hampir ada keinginan untuk mengutuk dan mengumpat. Orang ini bisa saja melakukan apa saja, tapi dia harus menjadi pengawal Ye Yuan. Dia awalnya masih berencana menghabisi Ye Yuan di sepanjang jalan. Sekarang, tidak ada yang bisa dilakukan. Tak seorang pun menyangka bahwa perjuangan besar untuk Aegirin 7 warna akan berakhir seperti ini. Kelompok alam dewa sejati bertarung sengit selama lebih dari 10 hari, pada akhirnya, bahkan pusat kekuatan Empyrean pun mengambil tindakan. Tapi tidak ada seorang pun yang mendapatkan Aegirin 7 warna pada akhirnya dan malah membiarkan Ye Yuan, alam dewa surgawi, mendapatkannya. Tidak berdaya, kelompok itu hanya bisa menaruh harapan mereka pada istana tersebut. Dengan 3 Empyrean besar yang membuka jalan, tentu saja tidak akan ada banyak bahaya dalam perjalanan. Tidak lama kemudian, kelompok orang tersebut tiba di puncak gunung tertinggi itu. Hanya setelah tiba di depannya, semua orang merasakan keagungan dan kemegahan istana ini. Namun, pandangan Ye Yuan mendarat pada seorang pemuda di sisinya. Orang itu sepertinya juga memperhatikan Ye Yuan dan tersenyum ramah pada Ye Yuan, berkata, "Saudara Ye, kita bertemu lagi. Kamu benar-benar mengesankan,
untuk benar-benar dapat merebut Aegirine 7 warna dari tangan sekelompok pusat kekuatan Empyrean. Orang ini tidak lain adalah Tang Yan. Ye Yuan tidak menyangka bahwa Tang Yan yang menyembunyikan kemampuannya ini benar-benar bisa berjalan jauh ke sini. Kita harus tahu, sebelumnya di alam hantu Asura, pusat kekuatan alam Dewa Surgawi yang menantang formasi pedang pembunuh surga hampir semuanya telah gugur. Terutama para kultivator keliling tanpa pendukung, korbannya bahkan sangat besar. Ye Yuan tidak menyangka kalau Tang Yan berhasil lolos. Hahaha, kakak Tang memang menyembunyikan kemampuanmu secara mendalam. Ini yang aku kagumi. Ye Yuan juga menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ye Yuan menyentuh hatinya sendiri dan merasa bahwa dia cukup akurat dalam membaca orang. Tapi Tang Yan ini, dia tidak bisa melihatnya. Tang Yan tersenyum dan berkata, kemampuan apa yang harus aku sembunyikan? Ia hanya bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain dan nyaris tidak bisa berjalan sampai di sini, itu saja. Meski begitu, Tang ini juga beberapa kali lolos dari kematian. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saudara Tang itu rendah hati. Akhirnya tiba di sarang hutan abadi Kentutu Tua. Istana surgawi hutan abadi. Hehehe, benda itu seharusnya disembunyikan di sini kan. Qiao Yuan terkekeh dan hendak melangkah ke aula besar. Dia berani karena kemampuannya yang luar biasa dan juga tidak takut dengan keadaan darurat apapun yang disiapkan oleh hutan abadi surgawi Empyrean. Tunggu, Jisun tiba-tiba berteriak. Alis Qiao Yuan berkerut dan dia berkata, ada apa? Bulu iblis kabut tua. Empyrean bulu iblis bahkan tidak bisa mengurus alam dewa sejati saat ini, bagaimana bisa Qiao Yuan menganggapnya serius? Jiu Sang berkata dengan suara serius, Tuan Jiu Sang mengirimimu 2 ekor babi ke sini, bukankah dia takut merusak urusan penting? Qiao Yuan mendengus dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, bulu iblis, berhentilah bersikap menyebalkan di depanku. Jika kamu tangguh, mengapa kamu ditekan oleh hutan abadi Kentut Tua selama 5 juta tahun? Wajah Jisun menjadi hitam dan hampir mengamuk. Tapi dia saat ini adalah seekor harimau yang berakhir di dataran terbuka, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Qiao Yuan? Hanya melihatnya mendengus dingin. Dia berkata, baiklah kalau begitu. Jika kamu ingin mencari kematian, masuklah. Alis Qiao Yuan berkerut dan dia malah menjadi tenang. Tiba-tiba, tatapannya menyapu dan tertuju pada dewa sejati lapis ketiga. Kamu, masuklah dulu. Qiao Yuan berkata dengan suara dingin. Wajah dewa sejati lapis ketiga berubah tetapi ragu-ragu. Qiao Yuan berkata dengan suara dingin, jika kamu tidak pergi, matilah. Saat dia berkata, esensi iblis yang kuat meledak, menghancurkan dewa sejati lapis ketiga sampai dia tidak bisa bernapas. Pusat kekuatan Empyrean terlalu kuat. Qiao Yuan tidak memberinya waktu untuk ragu sama sekali, tiba-tiba mengepalkan tinjunya, segera meledakkannya menjadi sampah. Kemudian, tatapannya tertuju pada alam dewa sejati lainnya dan berkata, kamu, masuk. Saat orang itu mendengar, wajahnya langsung pucat. Namun saat ini, dia tidak bisa menolak sama sekali. Membawa emosi bingung, dia berjalan menuju pintu masuk utama istana. Gelombang energi yang mengerikan mendarat, pusat kekuatan dewa sejati itu bahkan tidak menjerit. Dia langsung berubah menjadi abu. Kelompok pusat kekuatan semuanya memiliki ekspresi yang sedikit menakutkan. Batasan dari istana surgawi hutan abadi ini terlalu kuat. Wajah Qiao Yuan berubah. Dia kemudian menunjuk ke pusat kekuatan dewa sejati lainnya dan berkata, pergilah. Tapi kali ini, dia menunjuk ke arah Yang Yidao. Saat Yang Yidao mendengarnya, wajahnya langsung menjadi pucat dan dia tergagap, Tuan Empyrean, bukankah kita sudah mengujinya? Qiao Yuan mencibir dan berkata, tidak menguji lebih banyak, bagaimana orang Empyrean ini tahu di mana titik lemah dari pembatasan ini? Satu kalimat dan semua orang merasa terancam. Jikang, Zuopan, dan pusat kekuatan teratas alam dewa sejati lainnya, semuanya memiliki wajah yang sangat jelek. Rubah yang berduka atas kematian kelinci kurang lebih seperti ini. Yang Yidao sadar bahwa tidak ada peluang untuk diampuni. Tiba-tiba, dia berlutut di depan Ye Yuan dengan cepat. Dia mengerti bahwa saat ini, hanya Ye Yuan yang bisa menyelamatkannya. Adik Ye Yuan, aku mohon, selamatkan aku. Ye Yuan juga tercengang dengan perubahan mendadak ini, pusat kekuatan dewa sejati lapis ke-9 benar-benar berlutut di depannya. Ketika pusat kekuatan dewa sejati lainnya melihat pemandangan ini, mau tak mau mereka menimbulkan perasaan yang sama. Pada saat ini, seniman bela diri alam dewa surgawi yang jumlahnya tidak banyak malah merasa sangat aman.
Karena meskipun mereka pergi, mereka tidak dapat menyelidiki apapun. Ketika Qiao Yuan melihat adegan ini, dia langsung tertawa. Hahaha, kalau kamu sudah lama tahu akan seperti ini, kenapa dulu bersikap seperti itu? Dia memperoleh harta roh Empyrean berdasarkan kemampuannya sendiri, kalian bersikeras menyalahgunakan kekuatanmu untuk menindas orang. Sekarang, kamu berada dalam krisis dan berbalik untuk memohon padanya. Apakah kalian akan arogan lagi setelah kejadian ini? Bocah Ye Yuan, izinkan aku mengingatkanmu, Empyrean hantu pedang liar tidak bisa tinggal lebih dari beberapa hari di sini. Qiao Yuan tersenyum, sepertinya dia tidak khawatir sama sekali kalau Ye Yuan akan membantu Yang Yidao. Sepanjang jalan, mereka menyembunyikan kekuatan mereka dan melihat konflik Ye Yuan dengan orang-orang ini. Saat ini, usus Yang Yidao berwarna hijau karena penyesalan. Yang Yidao menamparkan dirinya sendiri dengan kejam dan menangis dengan sedihnya, "Adik Ye Yuan, aku membuat kesalahan besar. Itu semua salahku. Aku seharusnya tidak dibutakan oleh obsesi dan mengingini harta roh empiremu. Tapi pada akhirnya, kita semua adalah manusia, apakah kamu akan secara pasif menyaksikan semua orang mati di tangan ras iblis?" Ya, Ye Yuan, saat ini, kita harus terikat oleh kebencian yang sama terhadap musuh dan menghadapi ras iblis bersama-sama terlebih dahulu. Setiap orang adalah rekan manusia, kamu tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat kami mati. Saat mereka mendengar kata-kata Yang Yidao, para pusat kekuatan dewa sejati ini semuanya menyuarakan dukungan vokal mereka, ingin meminta tebusan Ye Yuan sesuai dengan prinsip etika. Ye Yuan awalnya agak bergerak, tapi ketika Yang Yidao berkata sampai paruh kedua kalimatnya, Ye Yuan menjadi sangat marah. Cukup, Ye Yuan mengaum dengan marah, menyela kata-kata mereka. Wajah semua orang berubah, mereka semua melihat bahwa Ye Yuan sedang marah. Yang Yidao, jika kamu sendiri takut mati, maka takutlah hingga mati. Kenapa sengaja menyeret semua orang ke dalam? Apakah kamu menindasku karena berhati lembut? Atau kamu merasa aku masih muda dan mudah ditipu? Ye Yuan memandang Yang Yidao dan berkata sambil tersenyum dingin. Wajah Yang Yidao pucat pasi. Dia tidak menyangka kalau Ye Yuan sebenarnya begitu tajam. Sedikit tipuannya diketahui oleh Ye Yuan. Diam-diam dia terkejut. Bagaimana anak kecil berusia 1000 tahun bisa memiliki kecerdikan yang begitu besar? Dia, monster tua yang telah hidup selama jutaan tahun, tidak bisa berbuat apa-apa. Juga, kalian, tahukah kalian bahwa kalian sekarang adalah manusia? Tahukah kalian bahwa sekarang ada rekan sebangsamu dan ingin melawan musuh dengan kebencian yang sama? Apa yang sedang kamu lakukan? Saat mereka berdua berhadapan denganku di dalam gua, apakah salah satu dari kalian maju ke depan? Sebelumnya, ketika Jikang dan mereka semua memanfaatkan kekuatan mereka untuk menindas orang, apakah ada di antara kalian yang melangkah maju untuk membelaku? Sekarang, tahukah Anda bagaimana caranya merasa takut? Tatapan Ye Yuan tajam dan menyapu wajah setiap orang. Tempat-tempat yang dilewatinya, para pusat kekuatan dewa sejati itu semuanya menundukkan kepala. Ye Yuan mencibir dalam hati. Orang-orang ini berpura-pura sebagai orang yang bermoral tinggi namun egois. Mengatakan apapun kebenaran umat manusia hanya berarti memintamu menebus prinsip-prinsip etika. Apa yang dikatakan Qiao Yuan benar, bahkan jika dia membantu orang-orang ini melewati rintangan ini, begitu Empyrean hantu pedang liar menghilang, mereka akan kembali ke wajah aslinya dengan sangat cepat. Hahaha, wah, aku benar-benar meremehkanmu. Sepertinya kamu melihat segalanya lebih teliti daripada aku. Qiao Yuan tertawa keras dan berkata. Ye Yuan tiba-tiba mengekang ekspresinya dan berkata dengan dingin, aku tahu pasti ada pusat kekuatan Empyrean di antara manusia juga. Tapi, aku sangat mengagumi toleransimu, hingga benar-benar mampu bertahan hingga saat ini. Berpikir untuk duduk diam dan menuai hasilnya nanti. Kata-kata Ye Yuan membuat wajah Qiao Yuan berubah. Mereka secara alami juga curiga bahwa manusia juga memiliki pusat kekuatan Empyrean. Tetapi bahkan Aegirin 7 warna pun muncul dan Empyrean manusia tidak menunjukkan wajahnya. Mereka mengira tidak ada. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya curiga bahwa manusia juga memiliki Empyrean. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum tipis, semua tidak bersuara ya. Semua memperlakukanku sebagai orang bodoh, membuatku bertarung sampai mati dengan ras iblis Empyrean kan. Maaf, kalian ingin menghindar, tapi aku tidak akan membiarkan kalian melakukan apa yang kalian inginkan. Plus senior Wildblade, potong mereka, keluarkan Tuan Empyrean kita untukku.
Saat Qiao Yuan mendengarnya, dia tidak bisa menahan tawa keras dan berkata, hahaha. Wah, kamu memang cukup kejam. Karakter yang hebat. Tapi wajah Jikang dan yang lainnya berubah dan berkata, Ye Yuan, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, jangan salahkan aku, mau disalahkan, salahkan Tuan Empyrean. Senior, lakukanlah. Empyrean hantu pedang liar mengangguk sedikit, kekuatan hantu jahat tiba-tiba meletus. Pembangkit tenaga manusia itu semuanya pucat. Di depan Empyrean hantu pedang liar, mereka tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali. Tidak ada bedanya dengan domba yang menunggu disembelih. Bilahnya terangkat, aura menakutkan mengamuk. Suara mendesing. Empyrean hantu pedang liar tidak ragu sedikit pun dan benar-benar mengayunkan pedangnya. Wajah para manusia yang kuat tiba-tiba berubah. Mereka akhirnya tahu bahwa Ye Yuan tidak sedang bercanda dengan mereka. Tapi saat ini, dua aura kuat tiba-tiba meletus, bertemu dengan pedang ini. Bang! Momentum pedangnya menghilang, semuanya kembali tenang. Dua aura yang tidak lebih lemah dari ras iblis Empyrean muncul di tengah-tengah kumpulan manusia. Wajah para pusat kekuatan di sekitar mereka tiba-tiba berubah, mundur satu demi satu. Mata Jikang mengerut, melihat ke salah satu sosok itu dan berseru, Tuan Zhao Min, kamu di sini juga. Zhao Min memandang Jikang dan berkata sambil mendengus dingin, Wajah kota Kekaisaran Agung Surga Luas benar-benar hilang oleh kalian semua. Jikang terlihat malu. Ditekan oleh bocah lelaki dari alam dewa surgawi, ini hanyalah penghinaan yang sangat menyakitkan dalam hidupnya. Tapi dia tidak punya pilihan. Mengesampingkan bahwa dia memiliki kekuatan puncak dewa sejati, dia bahkan memiliki pusat kekuatan Empyrean yang melindungi. Pusat kekuatan Empyrean lainnya berkata, hehehe, Zhao Min, kamu mungkin tidak mendapatkan hasil yang lebih baik daripada Jikang juga. Anak ini tidak sederhana. Cukup sial, Du Hong. Ini urusan ibu kota Kekaisaran Agung Surga Luasku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Zhao Min berkata dengan sedih. Selesai berbicara, Zhao Min memandang Ye Yuan dan berkata dengan suara dingin, Nak, kamu sangat berani menentang ibu kota Kekaisaranku. Konsekuensinya bukanlah apa yang dapat kamu tanggung. Ye Yuan menatapnya dan tiba-tiba menyeringai dan berkata, apakah kamu mengancamku? Senior Wildblade, musnahkan dia untukku. Empyrean hantu pedang liar tidak ragu sama sekali, bayangan hantu yang tak terhitung dieksekusi sekali lagi, langsung membombardir pedangnya. Satu bilah langsung menghempaskan Zhao Min hingga terbang. Petik 2. Zhao Min terkena pedangnya dan mengalami luka serius, terbatuk-batuk dengan keras. Bayangan hantu yang tak terhitung banyaknya dari Empyrean hantu pedang liar, bahkan Qiao Yuan dan Eimon bergandengan tangan, bukanlah tandingannya. Jadi bagaimana mungkin hanya Zhao Min yang lebih lemah bisa memblokirnya? Hahaha, Zhao Min, apakah otakmu rusak? Bahkan tidak mengetahui situasinya dan kamu berani mengancam Ye Yuan. Ketika Qiao Yuan melihat situasinya, dia tidak bisa menahan tawa kerasnya. Mereka berdua ras iblis Empyrean yang perkasa bahkan tidak berani menyerang pedang liar setelah bergandengan tangan. Zhao Min, sendirian dan tanpa dukungan, sebenarnya berani menggunakan ibu kota Kekaisaran Agung Surga Luas untuk memaksa Ye Yuan. Apakah dia benar-benar menganggap Ye Yuan sebagai kesemek yang lembut? Ketika pusat kekuatan dewa sejati itu melihat pemandangan ini, hati mereka masing-masing berdebar kencang. Itu adalah pusat kekuatan Empyrean, namun Ye Yuan mengirimnya terpental dengan satu kata. Itu juga karena ruang di sini tidak cukup stabil. Jika tidak, kemungkinan besar Ye Yuan akan memberikan pukulan fatal. Namun serangan ini telah menyebabkan cedera serius pada Zhao Min juga. Zhao Min merangkak berdiri, ekspresinya sangat jelek. Tidak tahu apakah itu karena dia terluka, atau karena itu memalukan. Mereka yang datang ke sini semuanya mengincar harta karun itu. Kamu menggunakan ibu kota Kekaisaran Agung Surga Luas untuk mengancamku. Menurutku kamu benar-benar tidak mengeluarkan otakmu saat meninggalkan rumah. Ye Yuan berkata sambil tersenyum dingin. Anggaplah dirimu kejam. Zhao Ming mengertakkan gigi dan berhenti bicara. Di bawah situasi ini saat ini, yang paling mendominasi bukanlah beberapa pusat kekuatan Empyrean yang perkasa, tapi Ye Yuan, alam dewa surgawi kecil yang lemah ini. Ini karena kekuatan Empyrean hantu pedang liar jauh melampaui Empyrean lainnya. Dan Empyrean hantu pedang liar mematuhi setiap perintah Ye Yuan. Zhao Min, pusat kekuatan Empyrean dari faksi utama ini, sangat sombong karena dia terbiasa berperan sebagai tiran. Karena konflik Ye Yuan dengan Jikang, Su Xing,
dan yang lainnya, dia merasa hal itu memprovokasi wajah ibu kota Kekaisaran Agung Surga Besar. Itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata itu. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan akan begitu tegas dalam melakukan pembunuhan dan mengambil tindakan jika ada perselisihan. Kata-kata dan tindakan Ye Yuan sama sekali tidak seperti seorang junior, melainkan seorang yang galak dan ambisius yang menguasai suatu wilayah. Karena kedua kura-kura pengecut ini juga keluar, maka kita bisa mendiskusikan cara memasuki Istana Surgawi Hutan Abadikan. Kata-kata ini, Qiao Yuan ucapkan pada Ye Yuan. Saat ini, Ye Yuan tidak diragukan lagi mempunyai hak terbesar untuk berbicara. Ye Yuan berkata dengan dingin, cara masuk adalah urusanmu. Jika kamu memiliki kemampuan, masuklah untuk bersaing merebut harta karun itu. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, tunggu dan awasi di luar. Senior pedang liar, ayo pergi. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa empirean hantu pedang liar dan masuk ke dalam batasan dengan tenang. Pupil mata Qiao Yuan mengerut, nyali bocah ini juga terlalu berani, untuk benar-benar masuk begitu saja. Apakah dia tidak takut mati? Hal yang buta dan sembrono. Ketika Zhao Min melihat situasinya, dia berkata sambil mendengus dingin. Pada saat yang sama, dia mengutuk tanpa henti di dalam hatinya, mengutuk Ye Yuan yang langsung dimusnahkan oleh pembatasan tersebut. Namun, dia kecewa. Setelah Ye Yuan masuk ke dalam batasan tersebut tidak menimbulkan reaksi sama sekali. Itu hanya untuk melihatnya berpindah posisi, langsung tiba di luar pintu depan istana. Pintunya dibuka dengan ringan oleh Ye Yuan. Wajah Qiao Yuan berubah, dan dia berkata dengan raungan marah, ternyata anak ini tahu batasan. Sialan. Tidak bisa membiarkan anak ini masuk. Kalau tidak, harta karun di dalamnya akan tersapu bersih oleh dia sendiri. Zhao Min juga berkata dengan cemas. Ye Yuan berbalik dan berkata sambil tersenyum, kalian santai saja. Jangan terburu-buru, aku akan masuk untuk menjelajahi lokasinya dulu. Selesai berbicara, dia melangkah langsung ke Istana Surgawi Hutan Abadi. Ini, apa yang harus dilakukan di sini? Pembatasan hutan abadi kentut tua sangat berat. Berdasarkan kekuatan kita, menerobos dengan paksa tidak akan berhasil sama sekali. Eimon berkata dengan cemas. Yang lain juga terlihat putus asa. Tidak ada yang mengira bahwa pada saat terakhir, semua orang akan dipermainkan oleh Ye Yuan. Ketika semua orang tidak tahu harus berbuat apa, dia melangkah masuk. Semuanya, kupikir aku bisa mengajak kalian semua masuk. Saat semua orang kehilangan harapan, sebuah suara terdengar seperti musik surgawi. Melihat ke arah suara itu, semua orang menyadari bahwa itu sebenarnya adalah pemuda dari alam dewa surgawi. Kamu yakin bisa? Zhao Min menggunakan mata ragu untuk melihatnya. Pemuda itu tersenyum cerah dan berkata, aku bisa melanjutkan dulu. Semua orang saling bertukar pandang, Qiao Yuan berkata dengan suara serius, oke. Kamu pergi. Pemuda itu perlahan berjalan keluar, seperti berjalan santai di halaman, dan benar-benar pergi. Hanya saja, kecepatannya dalam melewati batasan itu jauh lebih lambat dibandingkan dengan Ye Yuan. Ketika semua orang melihat situasinya, mereka segera memperlihatkan ekspresi sangat gembira. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa pemuda dari alam dewa surgawi ini benar-benar dapat memecahkan batasan yang begitu besar. Mata Qiao Yuan berbinar dan dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, siapa namamu? Pemuda itu tersenyum dan berkata, Tang Yan. Pemuda ini tidak lain adalah Tang Yan. Bahkan Ye Yuan juga tidak menyangka selain dia, di tempat ini masih ada seseorang yang mampu melewati batasan tersebut. Hahaha, sungguh, surga tidak mengecewakanku. Cepat, kamu yang memimpin. Qiao Yuan berkata dengan tidak sabar. Tapi Tang Yan tersenyum dan berkata, senior jangan cemas, Tang Yan tidak memiliki kemampuan lain, tetapi telah melakukan penelitian tentang batasan. Namun, junior ini memiliki permintaan yang lancang. Wajah Qiao Yuan berubah, tapi dia pulih kembali normal dengan sangat cepat dan berkata sambil tersenyum, bicaralah. Saat ini, jika Tang Yan tidak mengajukan permintaan apapun, itu malah menjadi tidak normal. Tang Yan tersenyum dan berkata, para senior harus melakukan segala dayamu untuk memastikan keselamatanku setelah memasuki hutan abadi surgawi Empyrean ini. Aku harap semua orang bersumpah-sumpah Dao surgawi. Jangan gunakan mata seperti ini untuk melihatku. Dengan pencapaian Empyrean surgawi hutan abadi, masih belum diketahui batasan apa yang ada di dalamnya. Dengan memastikan keselamatanku,
para senior hanya akan mendapat untung dan tidak rugi. Saat ini, junior ini sudah tidak memiliki permintaan lain dan hanya meminta agar bisa keluar dengan selamat. Beberapa pusat kekuatan Empyrean saling bertukar pandang, menyetujui permintaan Tang Yan dengan sangat cepat. Seperti yang dikatakan Tang Yan, larangan di Empyrean Surgawi Hutan Abadi terlalu menakutkan. Tempat ini adalah sarang hutan abadi surgawi, batasan apa yang ada di dalamnya masih belum diketahui. Dengan adanya Tang Yan, itu memang pilihan yang cukup bagus. Setelah mengucapkan sumpah Dao Surgawi, Tang Yan mulai membawa semua orang ke Istana Surgawi Hutan Abadi. Setelah memasuki Istana Surgawi, Empyrean Hantu Pedang Liar berkata sambil tertawa dingin, bagaimana mungkin orang-orang bodoh itu berpikir bahwa Tuan Muda adalah penerus Tuan Hutan Abadi. Dengan ini, mereka hanya bisa menunggu dengan hampa di luar. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, mungkin tidak. Wajah Empyrean Hantu Pedang Liar berubah dan dia berkata, Tuan Muda, apa artinya ini? Ye Yuan berkata, Empyrean Surgawi Hutan Abadi telah membangun bangunan sebesar itu untuk memikat orang-orang ini. Sekarang mereka sudah sampai di gerbang, bagaimana mungkin mereka bisa ditolak di gerbang? Wajah Empyrean Hantu Pedang Liar berubah dan dia berkata, ini, apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Tuan Hutan Abadi? Ye Yuan terkekeh dan berkata, aku hanya tahu sebatas itu. Apapun yang terjadi, itu jelas bukan hal yang baik bagi dunia hutan abadi. Tiba-tiba, alis Ye Yuan berkerut, merasakan aura bergelombang di aula ekstrim ungu. Pikirannya bergerak dan tong kecil muncul sambil memeluk babi harta karun berwarna merah muda itu. Babi harta karun mendengus pada Ye Yuan. Alis Ye Yuan terangkat dan dia berkata sambil tersenyum, baiklah, kami akan mengikutimu. Tong kecil melepaskan tangannya, babi harta karun segera bergegas ke dalam aula besar seperti kilat. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a